Yang terhormat Bapak Sallallahu alaihi wasallam. yaitu agama Islam. Bahwa itu bahwasanya kita pondok kita bahwa itu bisa waktu mana kita semua Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu jemaah maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang sama-sama kita sayangi, kembali kita bersyukur alhamdulillah pada sore hari ini atau petang hari ini kita sempat hadir dalam rangka kita melaksanakan salah satu daripada bagian aktivitas kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat berjemaah pada maghrib hari ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan para junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa terasa oleh kita bahwa hari demi hari, minggu demi hari, bulan demi bulan, dan sampai tahun ke tahun, bahwa insya Allah satu minggu lagi kita akan meninggalkan tahun 1446 akan menjadi 1447 pada tahun 2025 ini. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia, kita tidak lepas dalam hidup ini saling mengintrospeksi diri. Karena kadang-kadang kita ini Bapak Ibu kalau tidak saling mengingatkan, kita sering lupa. Maka wajar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua agar kita ini tidak berhenti-henti. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita tidak berhenti-henti saling menasihati dalam kebenaran atau mengajak dalam kebenaran
kemudian juga kita saling menasihati dalam kesabaran. Dia artinya Bapak Ibu, materi-materi yang kita sampaikan, kajian-kajian itu tidak lebih merupakan saling mengingatkan. Saya yakin dan percaya kajian-kajian itu sudah berulang-ulang kita sampaikan. Ibarat ini di rumah kita ada bunga, ada kembang. Kembang itu supaya dia subur terus, ya tetap indah, nampaknya bagus, maka tidak lepas harus disiram. Untuk menyiram bunga yang di depan rumah kita, pasti penyiramnya sama. Itulah. Disiram dengan air. Tidak ada kita nyiram dengan api. Nah, sama dengan kita ini Bapak Ibu. Apa yang kita kaji, sudah kita kaji bulan-bulan, tahun-tahun yang lalu. Bahkan 1 tahun berkali-kali. Tapi dengan kajian-kajian itu, insya Allah, itu akan mengingatkan kita, mengakhiri sisa-sisa hidup kita. Karena Bapak Ibu sekalian, rahasia Allah ini tidak tahu kapan Allah akan menjemput kita. Dan Allah menjemput kita ini, Bapak Ibu sekalian, tidak mengenal tua dan muda. Maka kita kalau dengar ada orang tua kita lah tua 80, jangan kita ngatur ada kelam lagi bapaknya. Jangan-jangan kita yang ngecek umur 18 tahun tadi laju duluan. Karena rumus ini dia tidak mengenal umur, tapi secara akal memang benar. Kalau sudah berumur 90, rasanya tidak mungkin lagi hidup itu sampai 90 lagi. Lalu lemanannya itu. Nah, jadi kira-kira gitu. Tapi kita yang masih berumur 10 tahun, masih besar kemungkinan umur kita 80 tahun lagi. Dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa, Bapak-Bapak, mengira-ngira atau apalagi memastikan bahwa yang lebih tua dengan kita itu akan lebih duluan. Nah, ini. Itu maka kita harus mempersiapkan diri dalam hidup ini. Kapan Allah menjemput, kita harus siap. Jangan sampai kita ada penyesalan di kemudian hari yang pernah kita sampaikan, yaitu menyesal yang tak berguna. Jangan sampai kita Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal solihan inna muqinun. Jangan sampai kita nanti di akhir kita menyesal, tapi menyesal tidak bisa memperbaiki lagi. Beda dengan menyesal di dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada hari ini, bahwa sebentar lagi kita akan berputar tahun 1446 menjadi 1447, maka apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita masih tercapai umur kita sampai 1447 nanti. Nah, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, yang harus kita benahi, yang harus kita tingkatkan, yang harus kita mutunya itu Bapak Ibu sekalian tetap kita tingkatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ada 3 konsep yang harus kita lakukan dalam rangka kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan tentu kebahagiaan di hari akhir. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, wajahadu fisabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim atau dengan dirinya. Maka kata Allah, detik ini pada saat ini a'zamu darajatan indallah. Derajat kalian akan kuangkat kata Allah. Baik di hadapan sesama manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep yang pertama Bapak Ibu yang harus kita tingkatkan, yang harus kita pertahankan adalah tingkatan-tingkatan iman yang ada pada diri kita. Nah, tingkatan iman ini Bapak Ibu sekalian harus kita buktikan dalam bentuk ibadah. Dalam bentuk ibadah. Salah satu bentuknya kita datang ke masjid ini karena didorong oleh iman. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak beriman,
Mungkin kita tidak mau datang ke masjid ini, dan saya yakin ya. Kalau kita datang ke masjid ini, pasti tujuannya lain. Tapi karena kita ini beriman kepada Allah, maka tiap waktu kita tinggalkan segala urusan. Sampai waktu sholat kita berlomba-lomba datang ke masjid ini. Dan masjid ini juga, ibu bapak sekalian, bukan hanya tempat beribadah, tempat zikir, tempat sholat. Bahkan masjid adalah merupakan sentral suatu kegiatan di masyarakat. Untuk rapat, untuk lain-lain dan lain sebagainya, silakan kita gunakan masjid. Inilah wadah yang paling utama yang harus kita gunakan di masyarakat kita. Jadi bukan hanya untuk melaksanakan sholat saja. Nah, tapi kalau sekedar iman di dalam hati, sekadar iman yang diucapkan, tapi tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentu iman itu tidak ada gunanya. Ya. Kalau sekedar iman dalam hati, iman di mulut, saya kira adik sanak kita yang tidak pernah sholat itu pasti beriman. Pasti kalau tanyakan. Kalau bapak tidak percaya, jangan sekali-kali kita, ngapa kau tidak sholat? Ay malas kafir kau, katanya. Kita ngomong gitu pak. Dalam mau selesai kita, percaya dah balik kita. Nah artinya kan ada dalam diri dia itu, setelah dikatakan kafir, dia masuk marah. Mungkin dengan kita yang rajin beribadah, orang mengatakan kafir kau, terserahlah kau. Yang jelas aku tidak kafir, kata gitu kan. Jadi iman yang harus kita lakukan, yang harus kita tingkatkan dalam hidup kita ini, ya setelah berputarnya tahun 1447, insya Allah seminggu lagi akan berakhir. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kita senantiasa pindah. Pindah di sini bisa disebut dengan meningkat, bisa disebut dengan hijrah, dalam bahasa agama itu hijrah. Hijrah ini jangan kita berpikir bahwa kita harus pindah pada tahun 1447 ini, dari Timur Indah kita harus pindah ke Pegerdewa. Nggak perlu Bapak Ibu. Ya tetaplah tinggal di sini, tetaplah kita di masjid kita ini, ya tetaplah kita tinggal di alamat DRT kita masing-masing, karena kita tidak dituntut untuk hijrah fisik. Ya, kan itu kan? Kita tidak dituntut untuk hijrah fisik. Tapi kita dituntut beberapa hal yang perlu kita hijrahkan. Yang pertama, hijrah dari segi mental. Nah, mental ini memang perlu kita perbaiki. Sebab Bapak Ibu sekalian, mental-mental kita ini, banyak kata orang mental-mental kerupuk. Ya namanya mental-mental kerupuk, keras-keras, tutup ingaya, lunye dia. Nah ini kan, nah itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah maka hijrah mental ini sering disebut dengan hijrah nafsu. Kita mau tak mau diberikan oleh Allah kelebihan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk yang lain, terutama dibandingkan dengan malaikat. Nah, ini kan kita mempunyai nafsu, sedangkan malaikat tidak. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka nafsu yang ada pada diri kita jangan kita buang. Jangan kita hapuskan. Karena nafsu itu ibarat kalau kita naik mobil atau bawa mobil, nafsu ini itulah mesin gas mobil ini. Sedangkan iman yang di awal tadi itulah rem. Jangan coba-coba kita bawa mobil, bawa motor tidak pakai rem. Ngegas panjang. Nah ini yang sering masuk ke jurang. Sama dengan kehidupan kita ini, nafsu kita pupuk, tapi iman kita selalu berkurang. Maka akan kemana kita? Kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sudah pasti. Nah maka ini harus seimbang. Gas